Puji Tuhan, baik shalom. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur dan berterima kasih buat Tuhan yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk kita boleh dapat sama-sama hari ini untuk bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, puji akan nama Tuhan, hari ini kita bangga dengan Tuhan yang kita sembah. Karena Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita, Dia ada juga di tengah-tengah kita. Dia ada di setiap waktu dalam kehidupan kita, dan saya sangat percaya bahwa kita ada hari ini atau ada semua hari ini karena bukti penyertaan Tuhan. Nah, puji akan nama Tuhan. Kita akan membuka bersama pada kesempatan ini kebenaran firman Tuhan di dalam pertama Korintus pasal yang ke-15. Kita akan baca ayat yang ke-50 sampai dengan ayat yang ke-58. Pertama Korintus pasal 15 ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-58. Saya akan baca ayat-ayat ini. Mulai ayat yang ke-50, demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payamu tidak sia-sia. Katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin bicara dengan satu topik, mempersiapkan diri menuju persekutuan kekal. Mempersiapkan diri menuju persekutuan kekal. Kita semua kadangkala berpikir bahwa Tuhan hanya akan hadir ketika dalam ibadah, Tuhan hanya akan hadir ketika dalam doa, Tuhan hanya akan hadir ketika kita di dalam membaca firman Tuhan. Dan kadangkala ruang lingkup yang sempit dengan pola pikir yang sempit, sehingga membatasi kita untuk membangun sebuah paradigma yang jauh lebih penting, bahwa Tuhan ada di mana-mana. Dia ada di setiap tempat, dan tempat itu tidak dapat membatasinya. Sehingga dengan demikian dia ada di dalam ruang ibadah, tetapi dia juga ada di luar dari ruangan ibadah. Amin. Dia ada di segala tempat di bumi ini, dan bahkan dimanapun dia ada. Sehingga dengan demikian Paulus kemudian membangun sebuah dimensi lain tentang keberadaan Tuhan, yang kemudian kalau di dalam ayat-ayat yang kemudian kita bacakan, Paulus memberikan kepada kita dimensi atau kemudian membawa alur berpikir kita untuk melihat bahwa sisi keberadaan Tuhan tidak dibatasi oleh karena kita melakukan perkara-perkara rohani. Tanpa melakukan perkara-perkara rohani pun Tuhan ada.
Hanya persoalan pentingnya adalah dapatkah setiap orang yang berkumpul itu mereka sadar bahwa Tuhan ada atau tidak. Karenanya Alkitab mengatakan juga bahwa melakukan segala sesuatu seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Melakukan segala sesuatu dengan pola pikir, ini saya lakukan untuk Tuhan. Seperti saudara ada di kantor, kerjakan semua hal. Kadang kita berpikir saya bertanggung jawab kepada pemimpin. Di perusahaan, di toko di mana kita bekerja, kadang kala kita berpikir kepada pemilik kita bekerja. Tapi selaku orang yang percaya, kita harus bangun sebuah paradigma bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah seolah-olah hanya untuk Tuhan. Nah, apa maksud kita melakukan itu? Supaya kita dapat mengerjakannya dengan rasa tanggung jawab. Kenapa penting kita melakukannya dengan rasa tanggung jawab? Karena itu satu cara bagaimana mempersiapkan diri kita menuju kepada persekutuan kekal. Di dalam ayat-ayat yang kemudian kita baca tadi, khusus di dalam ayat yang ke-52. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Saya ingin mengutip ada satu kata alat atau bunyi yang dikatakan nafiri. Nafiri atau sangkakala pada zaman dulu itu dibunyikan tidak dengan sembarangan. Dibunyikan pada waktu mereka menghadapi ancaman. Bahkan dibunyikan pada waktu di mana ada sesuatu yang penting untuk dikumpulkan atau mengumpulkan orang-orang Israel. Maka nafiri atau bahkan sangkakala akan ditiup atau dibunyikan supaya mereka boleh dapat berkumpul. Tapi perhatikan, Paulus dia coba untuk menyampaikan kata nafiri dalam hubungan dengan waktu Tuhan akan datang. Dan dikatakan bahwa pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan akan ada peristiwa yang besar yang kita kenal bahwa pada waktu orang-orang yang mati lebih dahulu mereka akan bangkit, lalu kita yang hidup Alkitab katakan kita diubahkan. Nafiri itu menggambarkan bahwa akan terjadi sebuah persekutuan. Nafiri itu dibunyikan dengan maksud akan terjadi sebuah persekutuan kekal. Artinya bahwa persekutuan kekal itu akan terjadi pada waktu Kristus akan datang kembali. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, betapa penting dalam proses perjalanan mengiring Tuhan, hendaklah kita masing-masing mempersiapkan diri kita menuju persekutuan kekal. Persekutuan kita hari ini persekutuan yang bukan kekal. Nilainya kekal, tapi tidak kekal. Kenapa saya katakan nilainya persekutuan ini bernilai kekal, tapi persekutuan kita ini tidak kekal. Beberapa waktu kita berpisah, contoh Opa Abe, Tuhan sudah panggil. Kita bersyukur beberapa waktu yang lalu sebelum meninggal dunia, dan dia dituntun untuk betul-betul memberikan hati buat Tuhan yang selama ini mengeraskan hati, dan kemudian dia membuka hati, dan kemudian saya percaya Tuhan telah menolong dia. Persekutuan kita di dunia ini sifatnya bukan kekal, sifatnya sementara. Hari ini kita sama-sama, besok lagi kita sudah berpisah. Hari ini kita sama-sama, sebentar lagi kita berpisah. Nilainya kekal, tapi sifatnya sementara. Saya ingin mengatakan buat kita semua agar supaya kita mempersiapkan diri untuk menuju kepada persekutuan kekal. Persekutuan kekal adalah ending dari seluruh proses perjalanan ketika kita hidup di dunia ini.
Sadar atau tidak, tetapi apa yang kita kerjakan selama di dunia ini sebenarnya sedang mempersiapkan diri kita masing-masing. Hanya sebuah kelemahan, kekurangan yang kadang-kala kita tidak sadar bahwa apa yang kita kerjakan sebenarnya mempunyai pengaruh dan dampak yang besar untuk kehidupan kekekalan. Kehidupan kekekalan menjadi arah dan tujuan kita, bukan di dunia ini. Karena itu segala sesuatu kita dapat kerjakan, segala sesuatu kita ingin lakukan, hanya satu tujuan, yaitu membangun sebuah persekutuan kekal. Hanya itu yang menjadi titik dan segala upaya, usaha dan kerja keras kita di dunia ini. Beberapa kali saya sudah sampaikan bahwa kadang-kala kita korbankan harga diri, kita korbankan nama baik, kita korbankan tenaga, kita korbankan pikiran, kita korbankan waktu, bahkan kita korbankan uang semata-mata satu hal, hanya untuk bagaimana membangun sebuah persekutuan kekal. Dan persekutuan kekal itu bukan sebuah jaminan dan janji-janji kosong, saudara. Bukan janji-janji kosong. Persekutuan kekal yang kita bangun adalah persekutuan yang oleh Tuhan telah berjanji. Dia pergi atau dia kembali menyediakan tempat buat siapa? Buat saya dan saudara. Dan Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti genapi janjinya. Kita baru melewati pemilu presiden, pemilu memilih DPR RI, DPD, provinsi, dan kabupaten kota. Saya tidak tahu berapa banyak yang stres masuk rumah sakit. Tapi kemarin ketika saya ke rumah sakit dan isu-isunya satu orang masuk ke rumah sakit, mungkin akan bertambah korban akibat pileg. Tapi kita harus bisa dapat mengatakan bahwa Tuhan itu baik, yang memberikan ruang dan kesempatan agar supaya kita benar-benar siap, benar-benar mempersiapkan diri kita. Berulang kali saya ingatkan bahwa andaikan Tuhan itu datang di 5 tahun yang lalu, sementara kita belum sungguh-sungguh dengan Tuhan. Andaikan Tuhan itu datang di 3 tahun yang lalu, sementara kita belum mengenal Tuhan, apa jadinya dengan hidup saya dan saudara? Tapi kita bersyukur sampai hari ini, Tuhan masih memberikan kesempatan. Dan kesempatan itu terbuka buat siapa saja yang membuka hati ini untuk mengatakan saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk mengatakan saya mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Untuk mengatakan saya mau tinggalkan hidup lama dan saya mau hidup dalam hidup yang baru. Saya mau tinggalkan semuanya dan saya mau berkomitmen untuk mengatakan saya mau hidup untuk Engkau ya Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan. Dan dimensi yang kemudian oleh Paulus bangun untuk menyadarkan kita bahwa ada bagian dalam kehidupan kita yang tidak kita bawa ke dalam kekekalan. Sehingga dikatakan bahwa segala hal yang ada di dunia ini berbeda-beda. Dikatakan kemuliaan bintang-bintang lain daripada kemuliaan matahari. Bahkan dikatakan bahwa apa yang dikenal dengan daging manusia berbeda dengan daging binatang. Artinya segala sesuatu berbeda-beda. Kalau keadaan dunia ini tentu akan berbeda dengan keadaan kekekalan. Dan keadaan kekekalan tidak mungkin sama dengan keadaan dunia ini. Dan selama kita hidup di dunia, kita memanfaatkan waktu dan kesempatan ini untuk satu hal, yaitu mempersiapkan diri kita menuju kepada kekekalan. Karena sekuat apapun kita hidup di dunia, ujung-ujungnya menuju kekekalan. Dan kalau kita bicara kekekalan, kita akan bicara apakah surga dan apakah neraka. Hanya 2 jalan. Dan kita bukankah semua sepakat, kita bukan soal takut neraka. Karena itu dalam beberapa kesempatan saya sampaikan bahwa guru-guru sekolah minggu tidak boleh menakut-nakuti anak-anak setia dengan Tuhan karena ada neraka. Maka anak-anak akan setia kepada Tuhan hanya takut neraka. Saya ingin membangun supaya kita ini bukan menjadi pribadi-pribadi yang takut neraka.
Tapi kita ini menjadi pribadi-pribadi yang masuk surga karena mengasihi Tuhan. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa bukan soal surga, bukan soal neraka, tapi soal kasih kita kepada Tuhan. Karena orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti akan melakukan apa yang Tuhan mau. Dan orang yang melakukan apa yang Tuhan mau, pasti dia akan menempati surga. Jadi saya sekali lagi mengatakan, kita setia kepada Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Kita setia dengan Tuhan bukan supaya kita ini menjadi kaya. Kita setia dengan Tuhan bukan supaya kita menjadi sehat. Kita ini setia dengan Tuhan bukan supaya kita ini menjadi orang yang umur panjang. Kita ini setia dengan Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Kalau itu yang kita bangun, kita tidak akan pusing dengan apapun kata orang. Kita tidak akan peduli dengan situasi di kiri kanan kita. Satu lagu tadi yang kita lakukan, tertekan jiwa kita sekalipun, kita mau tetap mengatakan Tuhan ada dengan saya dan saudara. Mengasihi Tuhan menjadi kunci yang sangat-sangat penting. Mengasihi Tuhan menjadi kunci yang sangat penting dalam proses perjalanan mengiring Tuhan. Agar supaya kita benar-benar mempersiapkan diri kita sebaik mungkin. Selama Kristus belum datang atau bahasa yang kita kenal sebelum dunia ini kiamat. Maka hendaklah kita betul-betul mengasihi Tuhan. Betul-betul mengasihi Tuhan. Kenapa betul-betul kita harus mengasihi Tuhan? Karena Alkitab juga mengatakan sekali waktu kita akan mempertanggungjawabkan entah perbuatan itu baik ataupun perbuatan itu jahat. Entah hidup ini menyenangkan Tuhan atau menduka citakan Tuhan. Sekali waktu kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Tetapi tentu tidaklah mudah. Karena di dunia di mana kita hidup, peperangan melawan daging dan melawan roh. Dan dua peperangan ini akan terus berjalan dan terus berjalan selama kita masih hidup di dunia. Dan Alkitab sendiri sudah menjelaskan buat kita semua bahwa peperangan ini akan terus jalan. Sehingga muncul ada kalimat yang dikatakan bahwa roh itu penurut, tetapi daging lemah. Tapi Paulus juga mengingatkan kepada kita supaya sejauh di mana kita betul ingin mempersiapkan diri kita untuk bisa membangun sebuah persekutuan kekal atau menuju kepada persekutuan kekal atau menuju kepada kehidupan kekal, maka kita mempersiapkan diri sebaik mungkin. Apa yang perlu kita persiapkan? Kita datang dan setia kepada Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Meninggalkan segala kebiasaan-kebiasaan dunia. Pergaulan-pergaulan kita dengan dunia kita tinggalkan. Dan kita bergaul intim dengan Tuhan. Kita bergaul semakin dekat dengan Tuhan. Karena semakin kita bergaul dekat dengan Tuhan, semakin kita akan jauh dari dunia. Tetapi kalau kita bergaul semakin dekat dengan dunia, maka kita akan semakin jauh dari Tuhan. Dan karena itu dua peperangan ini akan terus jalan. Karena itu Paulus mengatakan dalam ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tentu ayat ini sebenarnya memberikan harapan. Amin. Ayat ini memberikan kepada kita kekuatan. Ayat ini memberikan kepada kita segudang jaminan Allah. Bahwa kalau dikatakan oleh Paulus dalam nasihatnya kepada jemaat yang ada di Korintus, supaya mereka tetap berdiri teguh, jangan goyah dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena semua itu tidak sia-sia. Artinya sekecil apapun yang engkau kerjakan tidak sia-sia. Sesederhana apapun yang engkau ingin kerjakan juga tidak sia-sia.
Karenanya selama kita hidup dunia ini, apa yang dianggap kecil, apa yang dianggap sederhana dalam keadaan terkait dengan tuntutan-tuntutan hidup kekal, maka itu tidak sia-sia. Kalau bicara tentang pelayanan sekecil apapun menurut ukuran kita, contoh mungkin Aser, kita menganggap mereka biasa, kemudian mereka berdiri dan kita menganggap itu biasa. Contoh membersihkan ruangan ibadah, dan mungkin bagi kita itu sederhana. Mungkin yang lebih hebat itu kalau WL dan kemudian dia berdiri dan berkhotbah, kita mungkin menganggap itu luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada bedanya. Semua sama di mata Tuhan. Kalau engkau bisa mengerjakan sesuatu yang kecil seperti yang sudah tadi saya gambarkan, mungkin engkau memberikan sesuatu yang kecil bagi orang lain dan orang itu sendiri sudah melupakannya. Mungkin saudara melayani seseorang, kadang-kala mungkin saudara membesuk orang yang sakit dan kita menganggap itu sederhana dan biasa. Bagi Tuhan nilainya kekal, saudara. Karena itu sekecil apapun yang kita mau buat, mari kita buat dengan sungguh-sungguh, dengan sebuah kesadaran kita sedang mempersiapkan diri kita untuk menuju kepada persekutuan kekal. Nah, Paulus mengatakan, berdirilah teguh, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. 3 kalimat ini sederhana, berdirilah teguh, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa kemudian diungkapkan berdirilah teguh? Karena ada banyak orang yang menjadi goyah, yang menjadi lemah, menjadi labil. Dan kenapa kemudian dikatakan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan? Karena kemudian kita menjadi orang-orang yang di tengah arah perjalanan hidup membuat kita menjadi orang yang diibaratkan seperti linglung. Menjadi orang-orang yang tidak bisa dapat berkomitmen untuk bagaimana hidup bagi Tuhan. Dan Paulus menasihati jemaat yang ada di Korintus supaya di tengah tekanan ancaman hidup mereka, mereka harus bisa tetap berdiri teguh. Mereka harus tetap berdiri jangan goyah, dan mereka harus kemudian mereka selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Jadi prinsip mempersiapkan diri kita bagaimana berdiri teguh, bagaimana jangan menjadi goyah dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, itu adalah hal-hal dasar dalam proses perjalanan kita mengiring Tuhan. Itu adalah hal-hal penting yang tidak bisa kita abaikan. Kita mungkin akan mengatakan yang penting saya teguh berdiri dan tidak goyah. Tapi kita mengabaikan kegiatan untuk pekerjaan Tuhan juga menjadi salah. Kalau kemudian kita mengatakan yang penting saya giat dalam pekerjaan Tuhan dan tidak pusing entah saya teguh berdiri entah saya goyah, itu bukan masalah bagi saya, itu masalah. Karenanya itu 3 aspek penting bagi saya dan saudara. Tetap berdiri teguh, jangan goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan adalah 3 hal yang tidak bisa kita abaikan. Sehingga apa? Sampai kepada ujung perjalanan hidup ini, kita kedapatan masih tetap setia kepada Tuhan. Saya sangat percaya bahwa sekali waktu kita mungkin akan terheran-heran dalam kekekalan. Kenapa? Karena Alkitab juga menjelaskan apa yang belum pernah kita lihat, yang belum kita rasakan. Dan itu yang Tuhan sediakan. Artinya apa? Sesuatu yang mungkin kecil kita lakukan di dunia ini. Dan kita bahkan mungkin lupa seperti yang sudah tadi saya katakan. Tapi justru Tuhan memberikan apresiasi yang lebih dari apa yang kita buat di dunia. Ibarat saudara ketika melihat seseorang melakukan yang terbaik. Dan di saat saudara memberikan sebuah apresiasi, mungkin orang itu akan mengatakan, cuma barang yang kecil saja kok. Tapi ketika engkau memberikan apresiasi yang lebih dari yang patut dia terima, dia mungkin akan terheran-heran dan akan mengatakan, wow, ini luar biasa. Saya percaya Tuhan akan lebih dari saya dan saudara. Saya percaya bahwa Tuhan lebih
dari apa yang kita pikirkan. Tuhan akan memberikan apresiasi kepada saya dan saudara. Karena itu Paulus mengatakan, sebab kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Dalam mempersiapkan diri menuju kekekalan, jerih payamu tidak sia-sia. Adalah bagian dari jaminan dan janji Tuhan. Hal yang paling penting hari-hari ini adalah mari kita tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup ini. Marilah kita tetap setia sejauh di mana kita masih kuat hari ini. Marilah kita tetap setia sejauh di mana kita masih punya kesempatan. Marilah kita sungguh-sungguh melayani Tuhan selama masih ada ruang dan waktu buat saya dan saudara. Karena ada waktu di mana semua akan tertutup. Selama masih ada waktu, selama masih ada kesempatan, selama engkau masih kuat dan selama engkau masih sehat, mari lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Karena masa itu akan berakhir, waktu itu akan berhenti. Dan mungkin dalam bahasa yang kita bisa sederhana mengatakan, waktu usia kita terus bertambah dan usia itu membatasi kekuatan kita untuk tidak bisa bergerak. Kenapa ada beberapa orang tua kita yang sudah tidak bisa lagi datang di tempat ini? Karena kekuatan mereka yang sudah mulai terbatas. Kenapa kemudian ada berapa orang yang kemudian tidak bisa hadir di sini? Karena mereka sakit dan tidak bisa datang dalam persekutuan ini. Kita yang masih sehat atau katakanlah selama kita sehat, mari kita gunakan kesehatan itu untuk memuliakan Tuhan. Selama kita masih kuat, mari kita gunakan kekuatan itu untuk datang menghampiri Tuhan. Selama kita masih diberkati Tuhan, mari kita lakukan yang terbaik buat Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan menolong kita semua. Mari kepada pelayan, saya ajak saudara maju di altar ini. Tetapi saya kembali lagi mengingatkan buat kita semua, segala waktu dalam hidup ini akan berhenti. Pertanyaan kita hari ini, berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk Tuhan? Atau berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk dunia? Berapa banyak waktu yang kemudian kita abaikan secara percuma? Berapa banyak waktu yang kita kemudian maksimalkan hanya untuk Tuhan? Berapa banyak harta yang mungkin kita gunakan untuk Tuhan, tapi juga berapa banyak harta kita yang kita gunakan untuk kepentingan dunia. Semua hal di dunia akan berhenti dan bahkan kita tinggalkan. Tetapi kalau kemudian kita masih ada sampai dengan hari ini, saya rindu, ayo mari kita maksimalkan segala sesuatu. Waktumu, tenagamu, kesehatanmu, harta, gunakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena sekali waktu yang kita pertanggungjawabkan adalah apa yang kita sudah buat, maksimal atau tidak? Apakah yang kita buat ini sungguh-sungguh atau tidak? Apakah kita hidup dunia ini telah dapat bisa bermanfaat untuk kepentingan kerajaan Allah atau tidak? Dan ini pertanyaan-pertanyaan yang kiranya menolong kita untuk mengatakan begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Kiranya Tuhan akan tolong kita semua lewat kebenaran firman.